Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Hardianti. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan. Bapak Guru Hebat, pada topik Merdeka Belajar kita akan mempelajari 5 modul. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri peserta didik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan didik peserta. Dan yang terakhir modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Guru Hebat, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita harus memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum kita memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri dengan terus belajar, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, serta bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk senang dan gemar belajar. Lalu, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum merdeka? Bapak Guru Hebat, mari kita merefleksi pengajaran zaman kolonial yang masih saja kita pakai sampai saat sekarang dan perlu diperbaiki atau perlu dirubah. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan. Kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas dan hening. Ketiga, melakukan pemeringkatan murid berdasarkan nilai tes pengetahuan. Dan selanjutnya menyeragamkan pembuatan tugas serta memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik, kita sebagai guru untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, Bapak Guru Hebat, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau menghamburkan sifat-sifat jeleknya. Selanjutnya, untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada yang dimaksud dengan asas trikon. Trikon yang berawalan dari kata kon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, maka praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki saat ini. Yang terakhir yaitu konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa ini, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Bapak Guru Hebat, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sedi merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia.
Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yakni pendidikan hanyalah sebuah tuntutan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda-beda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Menerapkan sistem Among atau semboyan Ki Hajar Dewantara dan menerapkan pembelajaran proyek dan berdiferensiasi. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni Ing Ngarso Suntulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat, kemauan, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Namun, semua yang dilakukan penduduk di sekolah tentu harus juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, yakni orang tua dan masyarakat. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Bapak guru hebat, sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.